saya ini sangat bangga menjadi inspektur ketenaga listrikan. Betul. Udah banyak dong Mas suka dukanya, lucu atau sebenarnya mungkin Mbak ini harus dikoreksi gimana? Ini, bukan suka duka, nggak ada dukanya. Oh suka semua, Suka luar semua. biasa loh. Podcast Kepoin, kenalin program Info Gatrik. Assalamualaikum Sobat Gatrik dan Elektrizen. Hari ini tim Inspektur Ketenaga Listrikan bersama teman-teman PLN UID Jateng GIY touchdown di Kecamatan Karanganyar. Masyarakat Aceh, hari ini kami touchdown di PLTA Pesangan. Saya mau informasi loh, Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan sudah mengaplikasikan GPAS pada instalasi listriknya. Halo Sobat Gatrik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di podcast Info Gatrik. Kepoin, kenalin program Info Gatrik bersama saya Utami Hikmasi. Nah, di episode kali ini kita akan kedatangan salah satu inspektur ketenaga listrikan yang aktif banget bikin video keselamatan ketenaga listrikan, yaitu ada Mas Arif Arkarnis. Tepuk tangan semuanya. Halo Hai, Mbak. Mas, apa kabar? Boleh disapa dulu Mas, teman-teman. Assalamualaikum Sobat Gatrik. Hari ini saya berkesempatan hadir di acara Kepoin Info Gatrik. Bersama saya Mbak Utami Hikmah. Kita mau bahas sedikit apa sih program-program yang dilakukan oleh Inspektur Ketenaga Listrikan. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi khas banget ya Mas ya. Kalau Mas Arif tuh tadi kayak kita udah lihat tuh Mas tadi sama-sama sama Sobat Gatrik semua. Kita putar-putar videonya Mas Arif tuh keren-keren banget Mas. Sebenarnya kan apa ya, salah satu tugas dan tanggung jawab ya, saya selaku inspektur dan mungkin teman-teman yang lain, itu kan kita menceritakan kepada masyarakat, begini loh keselamatan ketenaga listrikan di Indonesia loh. Jadi kami ini menjadi bagian dari menjaga ya pemenuhan K2 itu, keselamatan ketenaga listrikan. Itu topinya itu selalu dipakai ya Mas ya kalau di konten-konten ya? Keseringan Mbak. Jadi sebenarnya kok apa namanya, ini terserah taruh aja lah ya. Boleh, ini sebenarnya boleh. Identitas. Inilah logo kebanggaan saya. Oh dilihatin dong Mas, Ini biar ya, Sobat Gatrik ya. logo Inspektur Ketenaga Listrikan Indonesia. ASN yang diberikan kewenangan untuk membantu pemerintah dalam pengawasan pelaksanaan keselamatan ketenaga listrikan. Oke, thank you Mas udah datang ke sini pagi-pagi nih ya. Kita udah janjian sama Mas Arif. Udah sarapan belum Mas? Udah ngopi belum? Sarapan sudah, ngopi tadi setengah. Ngopi belum, Yanto, tolong Yanto kopinya bawa ke sini. Jadi Ada kalau di kopi, podcast sebelah itu ada Yanti, di sini kita punya Yanto ya. Coba Terima- mukanya liatin dulu Yanto. Terima kasih ya disediain kopi ya di podcast Kepoin Info Gatrik ini. Mas Arif, apa kabar nih Mas akhir-akhir ini? Gimana kesibukannya? Kabar sih alhamdulillah baik, tapi akhir-akhir ini mungkin agak sedikit sibuk. Inspeksi, pengawasan, ke lapangan ya. Jadi Inspektur Ketenaga Listrikan itu dari awal kami masuk, kami sudah di briefing oleh senior, oleh pimpinan kami bahwa bersedia diperintah kapan saja, bersedia ditempatkan di mana saja, siap sedia dalam waktu yang memang kadang-kadang ya kami pernah Sabtu Minggu ataupun dalam keadaan ya orang lain biasanya libur ya kita tetap harus berangkat. Memang itu komitmen dari Inspektur Ketenaga Listrikan. Luar biasa banget loh Mas Arif. Sampai tahun 2023 kemarin Mas Arif ini dapat Gatrik Award ya, dapat penghargaan loh. Kategori PNS berprestasi dari Direktorat Teknik Ketenaga Listrikan. Tadi kita sama-sama ya dengar ya sampai Sabtu Minggu kerja. Berarti kan pantas banget buat dapat awardnya. Sebenarnya itu Mbak Tami, saya nggak ngekspektasi dapat itu loh Mbak. Nggak nyangka ya? Memang nggak kebayang. Jadi kembali konsep awalnya, saya buat Reels, YouTube, TikTok dan bla 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 Iya. itu. Sebenarnya ya ingin cerita loh, Inspektur Ketenaga Listrikan kegiatannya ini loh. Kami nggak hanya di kantor loh, kita ke lapangan loh, kita ke daerah bencana loh, kita tidur di tenda loh, kita bersama-sama masyarakat dan relawan misalnya di daerah bencana kayak kemarin Cianjur, kita sama-sama ikut serta dalam membangun infrastruktur ketenaga listrikan sementara loh. Sebenarnya itu yang ingin saya pribadi ceritakan ya. Ternyata
diapresiasi oleh pimpinan. Diapresiasi ya, berarti alhamdulillah ya Mas ya, apa yang Mas Arief kerjakan ini bisa dihargai oleh Ditjen Gatrik. Gitu. Itulah saya terima kasih ini ke pimpinan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Suatu hal yang kemarin itu dapat apresiasi PNS berprestasi itu suatu hal yang memang nggak saya sangka sama sekali. Saya pikir yang saya lakukan tuh kecil sekali, tapi diapresiasikan luar biasa sama kantor. Itu luar biasa Mas. Selamat sekali lagi ya Mas ya. Terima kasih. Oh ya Mas Arief ini kan ditempatin di Pokja Kelaikan Teknik dan juga Keselamatan Ketenagalistrikan. Betul. Bisa diceritain nggak sih Mas, kenapa sih keselamatan ketenagalistrikan ini penting? Jadi memang keselamatan ketenagalistrikan itu amanah undang-undang, Mbak. Kenapa menjadi penting? Karena ketika keselamatan ketenagalistrikan ini tercapai, sudah pasti yang pertama instalasinya andal. Berarti dia reliability-nya bagus. Jadi dia nggak padam dan segala macam. Kemudian aman. Aman itu ya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi siapapun yang menggunakan, memanfaatkan instalasi listrik itu aman. Dan satu lagi ramah lingkungan. Jadi ketika tiga hal ini menjadi satu, maka lahirlah keselamatan ketenagalistrikan. Bisa dikasih tips-tipsnya nggak sih Mas? Gimana sih kita sebagai ya masyarakat bisa ikut mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan? Mungkin dari hal-hal kecil di rumah gitu Mas. Mungkin beberapa hal ya. Yang pertama terkait yang bisa kita laksanakan siapapun ya. Kalau masang listrik itu yang pertama itu beli peralatan ada tanda SNI. Jadi datang ke toko itu katakanlah beli saklar kabel, lihat dulu ada tanda SNI-nya nggak? Oh ada. Kemudian kalau misalnya dia nge-request badan usaha, tanya dulu, ada nggak dia SBU Ketenagalistrikan? SBU itu? Sertifikat Badan Usaha. Jadi kalau misalnya sudah ada SBU Ketenagalistrikan, memang berarti betul ya perusahaan ini memang spesialis khusus di bidang listrik. Resmi ya. Resmi. Betul. Kemudian tentunya katakanlah kecil pekerjaannya, dia nge-request perorangan ya. Boleh saja, boleh. Jadi ketika dia nge-request perorangan, katakanlah teknisi, engineer dan sebagainya, tanyakan, kamu punya SKTTK di bidang ketenagalistrikan nggak? Itu sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. Berarti dia sudah, kalau dia punya, dia sudah diakui oleh negara. Jadi negara sudah mengakui, apalagi yang kurang kan seperti itu. Tiga hal itu saja cara yang paling sederhana masyarakat Indonesia ini untuk mendukung ya keselamatan ketenagalistrikan. Dari tadi ngomong terus nih Mas, kayaknya minum dulu kopinya Mas. Iya. Biar nggak haus kalau saya lagi diet. Jadi biar caspleng. Biar caspleng ya. Jadi setiap bikin konten gitu ya Mas ya, harus minum kopi dulu baru bikin konten ya. Jadi memang Mas Yanto ini enak banget kopinya, luar biasa nih. Wah itu udah diakuin Mas. Kalau di ruangan kita nih Mas Yanto kopinya yang paling enak Mas. Ini kayaknya Gayo Arabica Bean. Mas Yanto coba liatin mukanya, pingin lihat nanti Sobat Gatrik. Nah sekarang gimana sih cara Ditjen Gatrik nih sebagai instansi pemerintahan menjaga bagaimana masyarakat itu menjalankan semua prosedur keselamatan ketenagalistrikan gitu? Mungkin mari kita sama-sama Mbak ya. Jadi mungkin Mbak Tami, saya juga sering ngeliat Mbak Tami sosialisasi dan segala macam. Kemudian mungkin teman-teman yang lain katakanlah di bagian tenaga teknik ya. Jadi saat mereka katakan nguji atau apapun mereka sosialisasikan. Ini ya pesan saya buat rekan-rekan semua dari Direktorat Jenderal. Ini kalau nanti teman-teman buat video reels katakan terkait ketenagalistrikan pastinya ya. Minta aja nanti ke Mbak Tami untuk repost. Makin banyak jalur, makin banyak kanal dan segala macam. Keselamatan ketenagalistrikan ini makin dikenal oleh masyarakat luas. Luar biasa. Ya, udah berapa lama ya Mas ya di IKA? IKA, kebetulan saya ini begitu penerimaan memang calon IKA. Dan saya ini sangat bangga menjadi inspektur ketenagalistrikan. Jadi memang real menjiwai ya. Sangat-sangat bangga. Contoh orang yang mencintai pekerjaannya dan menjiwai pekerjaannya nih Sobat. Ya kurang lebih seperti itu. Tahun berapa ya Mas masuk ke sini? 2014. Jadi kurang lebih udah 10 tahun. 10 tahun ya menjadi IKA ya. Betul. Udah banyak dong Mas suka dukanya. Pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan deh Mas, lucu atau mungkin sebenarnya Mbak ini harus dikoreksi gimana? Nih, bukan suka duka. Nggak ada dukanya. Oh suka semua. Suka luar semua. biasa loh. Luar biasa. Ini baru luar biasa menjiwai. Selama 10 tahun ini nggak ada dukanya.
Tapi kalau berkesan, katakanlah inspeksi yang berkesan atau suatu kegiatan yang berkesan, cukup banyak loh Mbak ya. Baru-baru ini mungkin Cianjur ya. Kemudian kita bersama-sama dengan tim relawan ESDM ya, tentunya kita satu tim dengan relawan. Kita sama-sama membantu masyarakat ya. Katakanlah ke lapangan dihadang sama orang pernah. Kemudian pernah juga kita malam-malam karena berangkat kelelahan, pernah kecelakaan Mbak. Tapi alhamdulillah selamat. Gitu. Jadi memang ya tugas harus dijalani. Jadi hanya suka saja, duka belum pernah. Seru banget ya Mas ya, ternyata pengalaman Mas Arief jadi inspektur ketenaga listrikan, inspeksi ke daerah langsung, dan nggak ada dukanya ya, semuanya suka ya ternyata ya, semuanya suka. Jadi bisa bikin konten ya saat inspeksi. Bisa mencintai pekerjaan. Bagus banget loh, ini inspiratif sekali loh teman-teman. Nah sebelum ditutup, ada nggak pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan untuk sobat-sobat Gatrik nih mungkin yang lagi nonton di rumah tentang menjaga keselamatan ketenaga listrikan dari hal yang paling kecil? Teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman merasakan, melihat, mendengar, mencium kejadian seperti ini, itu berarti instalasi teman-teman sedang bermasalah. Kalau terdengar bunyi desis ya, misalnya dimanapun bunyi desis itu, katakanlah di colokan, di atas plafon, itu berarti itu ada busur listrik ya. Jadi segera berarti instalasi listriknya bermasalah. Kemudian kalau lampunya kedip-kedip nggak jelas ya, jadi saklar yang nggak dimatiin tapi lampunya kedip-kedip. Katakanlah di ruang tamu saja, katakanlah di dapur saja, berarti itu lagi masalah juga itu. Kemudian kalau ada bau-bau karet terbakar, juga itu bermasalah. Berarti kan kulit kabel itu ya. Kemudian kalau ada kejadian seperti itu jangan didiamkan Mbak, teman-teman. Jadi segera matikan, hubungi PLN atau ahli atau engineer atau teknisi listrik untuk memperbaiki itu. Karena kalau dibiarkan itu punya potensi menimbulkan kebakaran akibat listrik. Mungkin itu saja Mbak. Nah jangan lupa untuk dapat tips selanjutnya itu follow media sosialnya dari Keselamatan Ketenaga Listrikan ya. Betul. Itu khusus ya untuk Keselamatan Ketenaga Listrikan, konten-konten yang dikelola oleh Mas Arief untuk tahu tips-tips selanjutnya tentang menjaga keselamatan ketenaga listrikan. Semoga semangat terus ya Mas ya buat bikin kontennya, ditunggu konten-kontennya nanti makin banyak dan makin mengedukasi Sobat Gatrik semua. Baik, terima kasih loh Mbak. Nah Sobat Gatrik, sekian podcast kita hari ini. Tadi udah seru banget ya ngobrol sama Mas Arief tentang keselamatan ketenaga listrikan. Untuk tahu tentang podcast kita atau kegiatan kita selanjutnya, pantengin terus Instagram @infogatrik. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya di Kepoin Kenalin Program Infogatrik. Podcast Kepoin Kenalin Program Infogatrik.